Lagu Minang ini tidak hanya bernyanyi di bibir, menyanyi itu dari hati. Dari hati, bagaimana intonasi, notasi itunya Minang itu harus ditekankan. Itu sehingga kita bisa melihat mempunyai jati diri sendiri. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, duka bagi Sumatera Barat, Minangkabau kembali lagi. Yang sebelumnya telah tiada ayah saya sendiri, ayah Edi Anjas. Sekarang kita mendengar bahwa seorang legenda musik Minangkabau, yaitu Uni Edi Kasim, telah berpulang ke rahmatullah. Dan sebelumnya mari kita bacakan Al-Fatihah dan mendoakan semoga beliau diterima di sisi Allah dan dijauhkan dari segala siksa kuburnya. Jadi di sini kita akan berbicara tentang sejarah Uni Edi Kasim. Uni Edi Kasim ini adalah seorang penyanyi Minang legendaris yang memulai karirnya pada tahun 1960-an. Uni Edi yang lahir di Tiku, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada 27 September 1944 itu dikabarkan meninggal dunia pada kemarin, hari Rabu. Beliau mengusung genre musik pop Minang. Edi Kasim mulai menyanyi tahun 1960. Itu telah merilis setidaknya 100 buah album solo. Jadi lagu pertama yang dinyanyikan saat itu berjudul Mayang Taurai. Semasa hidup Uni Edi Kasim juga pernah menyumbangkan suaranya di serial musik Siti Nurbaya untuk lagu berjudul Kasiah Tak Sampai. Nah, di tahun 2017 pelantun lagu Ayam dan Lapeh ini juga pernah menggelar konser tunggal untuk merayakan 57 tahun karirnya di industri musik tanah air. Di konser bertajuk Menjulang Bintang 57 yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, itu juga menghadirkan penyanyi ternama lainnya seperti ada Judika, Betri, dan Titik Puspa. Jadi Edi Kasim juga pernah berduet dengan Nikita Willy di hari pernikahan Nikita Willy, tepatnya di hari Malam Bainai. Nah, bersama Nikita ini menyanyikan lagu berjudul Minangkabau yang kita lihat pada waktu itu. Jadi selain menekuni dunia musik, Uni Edi juga diketahui memiliki usaha wedding organizer. Nah, ini organizer ini khusus adat Minangkabau dengan nama Edi Kasim Collection. Jadi usaha itu berasal dari warisan neneknya yang sudah dimulai sekitar tahun 1950-an. Jadi ketika neneknya meninggal pada tahun 1973, nah Edi Kasim mulai melanjutkan bisnis tersebut. Kita di sini akan menayangkan bagaimana video Uni Edi memotivasi penyanyi-penyanyi muda. Nah, jadi bernyanyi itu tidak hanya dengan mulut saja, tapi dengan hati. Jadi mungkin begini ya, khususnya kepada seniman-seniman atau penyanyi-penyanyi yang muda-muda yang lagi berjuang untuk seni suara ini, pengalaman Uni pribadi ya, itu dari nol. Dulu tahun dulu itu tahun 61, 62 itu memang kita mencari supaya bisa bernyanyi itu, rekaman apa semua itu dimulai dari kita naik beca, naik angkot, tapi kita bisa bernyanyi gitu kan. Dan kalau menyanyi di mana, umpamanya di pesta-pesta orang, ada pernikahan apa ya, dulu tuh ada semacam produser, wah ini bagus suaranya, buat rekam. Dan pergi rekaman itu bukan senang, ya seperti tadi lah, sepeda dulu tuh, zaman-zaman dulu. Kalau sekarang mungkin nggak bisa ya. Jadi mungkin juga menjadi motivasi kepada adik-adik ini, anak-anak semua yang akan merambah ke bidang seni suara khususnya itu, coba dipertahankan, mempunyai ciri khas. Lagu Minang ini tidak hanya bernyanyi di bibir, menyanyi itu dari hati. Dari hati, bagaimana intonasi, notasi itunya Minang itu harus ditekankan. Itu sehingga kita bisa melihat mempunyai jati diri sendiri. Uni Edi Kasim lahir di mana dan dari umur berapa merantau? Kita lihat videonya. Uni lahir di Kampung. Uni merantau dari umur 5 tahun. Merantau ada ke Medan, ada ke Bukit Tinggi, ke Siantar. Jakarta Uni kelas 2 SD. Karena nenek Uni itu guru. Mama Uni
waktu tahun 50-an itu 55 ya, Papa Uni kerja di Caltex. Ini dengan nenek kemana-mana itu jadi kampia Syria. Tapi walaupun Uni merantau negeri-negeri yang bukan Minang, lingkungan Uni itu tetap Minang. Bahasa Minang, tata budaya Minang, tata kerama Minang itu diajarkan. Asli Uni sebetulnya Pariaman, tapi Uni lahir di Tiku karena nenek Uni juga lahir di Tiku. Oke bro, sampai di sini perjumpaan kita. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.